Shalom saudara-saudara. Sore hari ini saya mau sharing cerita di Alkitab, ya. Yang kita, ya namanya cerita di Alkitab, pasti Anda semua sudah sering dengar, sering baca, ya. Tapi saya mau ajak kita semua belajar, ya. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa dapatkan lagi, ya. Tentang janji Tuhan, yaitu apa? Nubuatan tentang kedatangan Mesias, ya. Janji apa hari ini kita mau belajar dari 70 minggu Daniel, ya. Diambil dari kitab Daniel pasal 9. Kita akan pelajari semuanya, ya. Dikatakan pada tahun pertama zaman Darius, anak Ahasveros, keturunan orang Media menjadi raja atas kerajaan Kasdim. Pada tahun pemerintahan tersebut, aku Daniel melalui kitab-kitab itu telah memahami jumlah tahun berdasarkan firman Yehova yang telah datang kepada Nabi Yeremia untuk menggenapi 70 tahun masa kehancuran Yerusalem. Ya, jadi lihat ini rajanya namanya Darius. Darius ini kerajaan Persia, Medo-Persia. Sedangkan Yerusalem yang dihancurkan pertama dari kerajaan Babylon, Nebukadnezar, ya. Jadi ini sudah ganti raja, sudah ganti pemerintahan, ya. Tapi Daniel masih menjadi orang kepercayaannya Raja Darius ini, ya. Nah, apa sih nubuatannya Nabi Yeremia, ya? Ya. Yeremia dikatakan nanti karena bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka dikatakan bangsa Israel akan melayani Raja Babylon selama 70 tahun. Lalu akan terjadi ketika 70 tahun telah genap, aku akan menghukum Raja Babylon dan bangsa itu dan negeri orang Kasdim atas kesalahan mereka. Firman Yehova, aku akan menjadikannya reruntuhan selamanya. Jadi dalam kata lain Daniel ini gini. Daniel pertama dari awal dia sudah hidup di zamannya Nebukadnezar. Kerajaan Babel. Dan mungkin ini sudah 70 tahun. Dan benar Babel sudah dikalahkan oleh Persia. Mungkin Daniel gini, Tuhan, bukankah ini sudah 70 tahun Tuhan? Dan sudah genap, kerajaan Babylon sudah hancur. Sekarang ini kerajaan Persia. Terus kapan Tuhan kita ini boleh kembali ke Yerusalem lagi? Ya, mungkin seperti itu pemikirannya Daniel. Kemudian aku menengadahkan wajahku kepada Yehova Elohim, mencari dia. Jadi kalau cari Tuhan, itu katanya disuruh menengadah, bukan nunduk gini. Tuhan gak di bawah, Tuhan itu berarti di atas. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Kalau memuji Tuhan, meninggikan, kita tunduk. Ya. Tapi kalau mencari, kita itu menengadah, ya. Melalui doa dan keinginan tulus, berpuasa sambil mengenakan kain berkabung serta abu. Aku berdoa kepada Yehova Elohimku dan mengaku, ya Yehova Elohim yang maha besar dan agung, yang selalu memegang perjanjiannya dan murah hati kepada mereka yang mengasihinya, serta berpegang pada perintahnya. Mungkin Daniel mikir, Tuhan, kamu kan Tuhan yang selalu memegang janjimu. Ya toh, ini sudah 70 tahun Tuhan, sudah kerajaan Babel sudah enggak ada. Ayo Tuhan, sekarang tolong genapi nubuatannya itu, ya toh. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosa serta dosa bangsaku Israel dan menyampaikan permohonanku ke Elohimku yaitu Yehova, bagi gunung kudus Elohimku. Sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel yang telah aku lihat dalam penglihatan yang pada saat itu, kira-kira waktu persembahan sajian di petang hari, datang dan menyentuhku. Jadi waktu Daniel selalu kusuk berdoa,
mohon ampun ya atas dosanya. Tiba-tiba Gabriel, malaikat Gabriel itu datang. Dan Anda baca, datangnya kalau sama Alkitab ditulis, berarti ini waktu yang signifikan. Kira-kira waktu persembahan sajian di petang hari, ya. Karena ayat ini akan kita ulang-ulang terus, ya. Mari kita baca sama-sama supaya Anda nanti paling enggak pulang dari sini ingat. Pernah baca ini, ya. Mari kita baca sama-sama. Kemudian dia menunjukkan dan berbicara kepadaku dan dengan berkata, "Hai Daniel, sekarang aku datang untuk memberimu kebijaksanaan dan pengertian dalam awal permohonanmu, maka keluarlah firman dan aku datang untuk menyatakannya kepadamu karena engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah akan penglihatan itu. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus." Mana? Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ketahuilah dan pahamilah bahwa pada saat perkataan itu keluar untuk memulihkan dan untuk membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias, penguasa itu, akan ada 70 minggu dan 62 minggu. Jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun di masa kesukaran. Kemudian sesudah 62 minggu, Mesias akan disingkirkan dan tidak ada apapun lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu. Mereka akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Maka pada akhirnya akan ada air bah. Bahkan sampai akhir akan ada peperangan yang menghancurkan seperti yang ditetapkan. Ya, jadi ini adalah nubuatan, gambaran dari Gabriel yang diberikan kepada Daniel. Ya, sekarang kita ulas pelan-pelan ya. Nah, yang pertama, tadi ini dikatakan 70 minggu. Ya. Ini signifikan, Anda ingat-ingat selalu, 70 minggu. 70 minggu ini gimana cara ngitungnya? Kalau 70 minggu untuk bangun kota Yerusalem kembali, kayaknya nggak masuk akal. Betul ya? Berarti ini bukan 70 minggu. Ya, mungkin 70 tahun. Kalau 70 tahun juga nggak masuk akal. Ya. Diperlukan waktu lebih panjang lagi daripada itu. Ya. Nah, kata yang dipakai ini itu adalah bukan minggu mestinya. Safa. Safa itu artinya 7. Ini Anda ingat-ingat selalu ya. 7. Safa, coba katakan. Safa. Safa artinya 7 ya. Jadi katanya Tuhan, katanya Gabriel 70 bukan 70 minggu, 70 kali 7. Di mana itu adalah 490 tahun, ya. Jadi kenapa kok gitu? Karena di Imamat 25 dikatakan tiap tahun ke-7 itu adalah Sabat. Dikatakan itu adalah tahun Smita. Smita, ya. Jadi tahun ke-7 itu adalah tahun peristirahatan. Enggak boleh, tanah itu tidak boleh ditanami, harus istirahat. Jadi bangsa Israel, katanya Gabriel, itu disuruh untuk nunggu 70 kali 7 smita. Ya, 70 smita, 70 kali 7 tahun. Di mana itu adalah 490 tahun, ya. Jadi di sini kita sudah dapat waktunya. Waktunya cuman Alkitab yang berani kasih waktu pas 490 tahun. Di kitab lain enggak akan ada yang berani sampai itu. Kira-kira biasanya. Tapi ini pas 490 tahun, ya. Kita enggak akan bahas lebih itu lagi, nanti kayak sekolah tidur semua. Oke, lanjut. Ya, yang penting Anda tahu ya, 490 tahun, ya. Ya. Nah, dikatakan nanti
sesudah 490 tahun, Yerusalem ini akan dibangun kembali. Dan Mesias itu baru bisa datang. Ya, jalan dan tembok itu akan dibangun kembali walaupun dalam masa kesusahan. Ya, jadi sukar, bangunnya itu sukar. Kenapa kok sukar? Karena dikatakan, ingat tembok sama jalan itu mulai dibangun zamannya siapa? Nehemia, ya, biar Anda tahu. Dibangun zamannya Nehemia. Dan dikatakan waktu zamannya Nehemia bangun itu gak gampang. Karena bangsa Israel itu dikelilingi sama musuh-musuhnya. Sehingga tiap orang harus siap-siap bangun sama perang. Sehingga tiap orang dikatakan, setiap orang itu memikul dengan satu tangan, jadi bawa barang di satu tangan, dan di tangan lain dia pegang senjata. Karena apa? Siap-siap perang kalau diserang. Dan kalau tukang bangunan hari ini ada bawa obeng, bawa palu, mereka bawa apa? Mereka bawa pedang. Memangnya enak, pedang itu enggak pendek saudara-saudara, panjang. Ya, Anda bayangkan kerja sama bawa pedang, sulitnya kayak apa? Ya, nah, jadi gambarannya mungkin seperti ini. Mereka itu sulit, karena itu Alkitab, Gabriel sudah ngomong, bisa dibangun, tapi ingat, sukar bangunnya. Ya, bahkan bukan cuman itu, mereka ini dibilangi, kalau kamu dengar suara sangkakala, ya, langsung kumpul. Karena apa? Siap-siap perang. Ya, tapi jangan khawatir. Karena apa? Karena Elohim yang berperang bagi kita. Ya. Nah, tapi di ayat ini saya mau kasih tahu, kalau Elohim berperang bagi kita, jangan dikutip ininya aja. Baca semuanya. Kita juga harus kumpul. Banyak orang bilang, tenang, nanti Tuhan yang berperang bagi kita. Terus enak-enakan tidur di rumah. Enggak kayak gitu. Betul Tuhan berperang bagi kita. Tapi dikatakan kamu juga harus kumpul. Kamu juga harus aktif juga gitu loh. Bukan kamu malas-malasan. Ya. Nah itu pelajaran yang harus kita itu. Jadi mereka ini juga siap-siap mau perang juga. Ya. Nah, dikatakan sesudah itu Yerusalem bait suci itu mulai dibangun lagi. Ya, mulai dibangun sejak zamannya Esra, tapi mulai jadi bagus itu sejak zamannya Herodes, ya. Di tahun berapa mulai dibangun, direhab semakin lama semakin bagus, mulai tahun 1 Masehi. Ya. Nah, terus habis itu dikatakan nanti Mesias akan tersingkir dan nanti akan ada gerombolan orang yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Siapa? Kota mana? Yerusalem. Tempat kudus itu apa? Bait suci. Jadi Gabriel bilang, ingat ya Daniel, kamu tak kasih penglihatan. 490 tahun lagi Mesias akan datang. Tanda-tandanya apa? Nanti bait suci akan dibangun dan sesudah dia naik, sesudah dia putus, ya, sesudah dia disingkirkan, bait suci dan Yerusalem akan kembali hancur. Nah, jadi kita bisa tahu kira-kira waktunya Mesias itu datang kapan. Harus kalau nggak bisa ngitung 490 tahun, paling enggak kita harus tahu ancar-ancarnya yaitu bait suci. Harus sudah ada bait suci dan sebelum bait suci itu hancur. Kalau sesudah bait suci hancur ada orang mengaku Mesias berarti bukan. Sebelum bait suci dibangun kembali ada orang yang mengaku Mesias berarti bukan. Karena dalam sejarah Israel banyak orang yang mengaku dirinya itu Mesias. Tapi ini enggak ada. Ini waktu bait suci itu ada dan sebelum hancur, cuman ada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Enggak ada kemungkinan pertama Yesus, kemungkinan kedua siapa, enggak ada. Dan bait suci itu dihancurkan tahun berapa? Tahun 70 Masehi. Jadi kita tahu ancar-ancarnya, antara tahun 1 sampai tahun
70, ini Mesias datang rentang waktunya itu segini. Sebelum itu nggak mungkin itu palsu, sesudah ini juga palsu. Jadi waktunya spesifik sekali. Tuhan kalau kasih waktu itu spesifik, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, banyak orang bilang, Mesias itu manusia. Ya, banyak rabi-rabi bilang, Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Enggak, coba Anda baca, coba dibaca Daniel, nubuatan Daniel. 70 minggu ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Apakah manusia bisa mengakhiri dosa? Enggak bisa. Untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. Apakah manusia bisa mendatangkan kebenaran yang kekal? Enggak bisa. Untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Dari rentang waktu 1 sampai 70 Masehi, cuman ada satu orang yang ngakunya bisa menghapus dosa. Siapa dia? Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, saudara, dosamu sudah diampuni. Terus orang-orang Farisi bilang apa? Siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa itu cuma Elohim. Kalau orang ini bisa mengampuni dosa, berarti dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, supaya kamu tahu, anak manusia mempunyai kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus secara gak langsung, aku ini manusia, tapi aku bisa mengampuni dosa. Berarti aku ini, walaupun aku manusia, aku ini juga Tuhan. Kalau enggak gitu, enggak bisa mengampuni manusia. Manusia mengampuni itu enggak bisa mengampuni dosa. Kalau ada orang salah sama dia diampuni, itu bisa. Tapi ini dosa berarti salahnya kepada Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ya. Nah, jadi dalam rentang waktu 1 sampai 70, cuman ada satu orang yang mengaku bahwa dia itu adalah Mesias. Yaitu adalah Kristus sendiri. Nah, berarti nubuatan ini, ya, ini adalah tentang Mesias, tentang Kristus, tentang kedatangan Mesias untuk pertama kali. Untuk apa? Untuk jadi korban. Taunya dari mana? Lihat, ini waktu Daniel dikasih penglihatan, waktu Gabriel datang, waktunya spesifik. Kira-kira waktu persembahan sajian di petang hari. Ingat, waktu zamannya Daniel, gak ada bait suci. Tidak ada korban. Ya toh, mereka di tanah asing, gak boleh nyembah Tuhan. Tapi dikatakan spesifik. Persembahan sajian petang hari. Ingat, sajian itu ada 2 kali, korban bakaran itu ada 2. Yang pertama pagi hari, yang kedua adalah sore hari. Berarti kalau ini tentang Mesias, berarti ini secara enggak langsung, ini adalah nubuatan tentang persembahan, korban persembahan Mesias yang terakhir. Ya. Nah, terus yang kasih berita apa? Adalah Gabriel. Gabriel yang kasih beritanya ini awalnya. Dan Gabriel juga 490 tahun berikutnya. Yang di masa yang akan datang. Gabriel juga yang memberitahukan, hei ini loh, nubuatannya sudah mulai digenapi. Gabriel datang kepada siapa? Sakaria. Di saat apa? Di saat Sakaria membakar dupa. Membakar dupa, ada yang bilang, oh ini hari-hari biasa, tapi ada juga yang bilang, oh Sakaria waktu melakukan ini adalah pada saat hari Yom Kippur, hari penebusan. Ya, kita tidak tahu mana yang benar, tapi yang pasti kita tahu, pada saat Sakaria masuk ke ruang Maha Kudus, itu adalah pada saat persembahan sore, ya, persembahan petang. Persembahan petang kira-kira jam berapa? Jam 3 sore. Ya. Nah, jadi pada saat menampakkan diri kepada Sakaria, pada saat waktu yang sama,
Gabriel menampakkan diri kepada Daniel. Waktunya sama. Apakah cuma kepada Sakaria? Enggak. Gabriel juga menyatakan diri kepada Maria. Gabriel diutus kepada Maria. Kenapa? Karena dua orang ini adalah orang-orang yang dipakai untuk penggenapan janjinya yang dikatakan kepada Daniel. Ini loh nubuatannya mulai jalan. Nah dari sini kita akan melihat. Ingat tadi saya bilang apa? Kata yang harus diingat apa? Syafa. Syafa artinya 7. Kita lihat banyak 7. Selalu 70 minggu, 77. Syafa. Syafa ini selain artinya 7, artinya juga adalah sumpah. Ya. Secara kata Hebrunya ya, bahasa Hebrunya 7 syafa sama sumpah itu adalah sama. Ya. Nah, dan di sini kita juga lihat, kita akan lihat sumpah ini mulai digenapi. Dimulai dari mana? Anda tahu istrinya Sakaria namanya siapa? Elisabeth. Elisabeth bahasa Hebrunya apa? Elisheva. Eli artinya Elohim, Tuhan. Sheva artinya sumpah. Jadi Elisabeth itu artinya sumpahnya Tuhan. Elisabeth kawin sama siapa? Suaminya namanya Sakaria. Sakaria artinya apa? Ya, itu adalah Yehova. Sakar itu artinya ingat. Jadi artinya Sakaria adalah Tuhan ingat. Sakaria menikah dengan Elisabeth kalau dijadikan satu artinya apa? Tuhan ingat akan sumpahnya. Kita lihat Sheva. Jadi ini mulai Sheva, sumpahnya, nubuatannya, janjinya. Kita mulai lihat. Kapan Tuhan sumpah? Tuhan pernah sumpah. Di mana Tuhan sumpah? Pada saat Abraham mengorbankan Ishak. Pada saat itu dikatakan firman Tuhan, aku bersumpah demi diriku, firman Yehova. Bahwa karena kamu telah melakukan hal ini, mengorbankan Ishak, dan engkau tidak menahan anakmu yang tunggal itu. Jadi pada saat Ishak mau dibunuh, Tuhan bilang, stop. Aku sudah lihat, karena kamu itu tulus sama aku. Ya toh, maka aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa kok demi dirinya? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau kita sumpah, kita selalu sumpah pakai namanya sesuatu yang lebih besar dari kita sebagai jaminan. Ya toh? Tapi Tuhan menjaminkan dirinya sendiri. Ini loh sumpahnya Tuhan. Tuhan bersumpah. Jaminannya apa? Jaminannya aku sendiri. Nyawaku itu jaminannya. Jadi kalau Tuhan sampai bersumpah, tidak mungkin tidak digenapi. Pasti harus digenapi. Karena itu kita lihat banyak paralel, banyak kesamaan antara Ishak dengan Tuhan Yesus. Ya, ini bahasa yang dipakai apa? Syafa. Tadi 7 apa? Syafa juga. Sama, syafa. Jadi kita lihat kata-kata yang sama. Tuhan itu kalau buat cerita nyambung semua. Kalau bukan Tuhan gak ada yang bisa lihat kayak gini. Ya, nah janjinya sumpahnya Tuhan sama Abraham apa? Aku akan memberkati engkau. Aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan mengalahkan musuh mereka. Dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi ini loh, Tuhan akan memberkati Abraham dan oleh keturunannya Abraham. Keturunannya siapa? Apakah semua? Enggak, cuma satu, Yesus. Jadi oleh Yesus ini seluruh bangsa akan mendapatkan keselamatan. Dan ini loh, ini paralelnya antara Tuhan Yesus dan Ishak. Apa aja paralelnya, kesamaannya. Dulu Juan sudah pernah khotbahkan, saya ulang lagi supaya Anda ingat.
untuk nama. Yang ngasih nama Yesus dan Ishak itu adalah Tuhan sendiri. Ya, dikatakan Elohim berfirman, istrimu nanti mengandung dan kamu punya anak laki-laki. Kamu harus memanggil namanya Ishak. Jadi Tuhan sendiri yang nyuruh, namanya harus Ishak. Sama dengan Tuhan Yesus, dikatakan malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Dikatakan Maria akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi kita lihat, mulai paralelnya kita mulai lihat. Namanya sama-sama Tuhan yang ngasih. Terus apa lagi? Dikatakan Ishak ini adalah anaknya Abraham yang tunggal. Loh, bukankah Abraham punya anak banyak? Ya toh? Ada Ismail, Ishak, dari keturunan punya anak 8 lagi. Ya. Berarti total 10. Tapi kenapa kok disebutkan Ishak ini tunggal? Karena perjanjian Tuhan dengan Abraham itu cuma bisa digenapi oleh Ishak. Tuhan pilih Ishak untuk menggenapinya. Enggak ada yang lain. Walaupun banyak Tuhan enggak mau lihat. Cuman ini, satu ini, Ishak. Karena itu disebut tunggal. Jadi Ishak itu anak tunggal. Dan Ishak itu anak yang paling dikasihi, beloved. Anak yang paling dikasihi sama Abraham. Dan Ishak sama-sama dibuat korban persembahan. Korban bakaran. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Adalah putra tunggal Elohim. Ya. Ingat di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Tuhan Yesus itu putra tunggalnya Elohim. Dan dikatakan juga pada saat Tuhan Yesus dibaptis, apa? Ada suara di langit, Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang bilang, inilah putraku yang terkasih, yang paling aku kasih. Kepadanya lah aku berkenan. Bapa cuman seneng sama Tuhan Yesus, ya. Dan dikatakan sama-sama jadi korban bakaran. Karena apa? Karena hiduplah sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan korban yang harum kepada Elohim. Jadi gimana kematian Kristus bisa harum? Karena dalam roh itu Tuhan Yesus itu terbakar, dibakar oleh amarahnya Tuhan. Sehingga menjadi suatu persembahan yang harum. Jadi sama-sama korban bakaran. Ya. Nah, terus apalagi kesamaannya? Sama, Tuhan Yesus itu harus bawa kayu salib yang nanti dibuat untuk menyalibkan dirinya sampai mati. Sama, Ishak juga bawa sendiri kayu bakar yang dibuat untuk bakar dirinya. Ya, kita lihat paralelnya. Wow, sama, ya. Dan apalagi yang sama? Ishak dibaringkan di kayu, tempat dia akan dibakar. Tuhan Yesus sama, dibaringkan di kayu untuk disalib. Dia itu dipaku, sebelum dipaku itu ditidurkan dulu, dipaku, baru nanti salibnya itu ditegakkan. Ya, jadi kita lihat paralelnya sama. Bedanya apa? Pada saat Abraham mau membunuh Ishak, Tuhan bilang, stop, jangan, cukup, aku sudah tahu kalau kamu itu nurut sama aku. Tapi untuk anaknya sendiri, Tuhan gak bilang stop. Tuhan bilang jalan terus, sampai selesai, sampai finish, sampai tetelestai. Tuhan gak menyayangkan anaknya. Tuhan menyayangkan Ishak. Tapi Tuhan merelakan anaknya. Kita lihat begitu besar. Karena Tuhan itu begitu sayang sama dunia ini. Sehingga dia itu mengaruniakan anaknya. Buat kita semua. Nah, sama-sama. Ingat, Tuhan Yesus mati jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore ya.
Ishak juga, Ishak waktu dikorbankan, itu kemungkinan sama, jam 3 sore. Tadi ingat, Gabriel datang jam berapa? Waktu persembahan. Persembahan petang, jam berapa? Jam 3 sore. Kita lihat paralelnya sama semua. Kalau gak Tuhan, gak ada yang bisa buat cerita, nyambung semua. Namanya bisa nyambung, kejadiannya bisa nyambung. Semuanya, bahkan waktunya sama plek bisa nyambung semua. Kalau gak Tuhan, gak ada yang bisa buat seperti ini. Ya, luar biasa. Ya. Terus mungkin Anda tanya, loh Her, benar Tahir, ini adalah digenapi oleh Tuhan Yesus. Loh benar, ini adalah janji yang disumpah, yang digenapi pada saat Tuhan Yesus datang. Kok bisa tahu? Maria sendiri yang bilang. Dalam lagunya, ya, Maria bilang apa? Dia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya yang telah dia janjikan kepada leluhur kita, kepada Abraham dan keturunannya sampai selamanya. Jadi Maria sendiri tahu, ya ini loh waktunya. Penggenapan nubuatan yang diberikan kepada Nabi Daniel itu, ya ini loh penggenapannya. Sumpah Tuhan pada saat Abraham, ini juga ini loh. Kita lihat penggenapannya sekarang. Maria bilang gitu, bukan cuman Maria, siapa yang ngomong juga? Sakaria. Sakaria juga ngomong seperti itu. Sakaria ayahnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia mulai bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Elohim Israel, karena dia melawat dan membebaskan umatnya. Melawat ini artinya apa? Mampir, visit. Tuhan sendiri datang, katanya Sakaria. Tuhan sendiri melawat, Tuhan sendiri loh datang untuk membebaskan umatnya. Dia menumbuhkan tanduh keselamatan. Nanti Tuhan akan berikan keselamatan kepada kita. Bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya. Sebagaimana dia telah berfirman sejak zaman dahulu melalui mulut nabi-nabinya yang kudus. Ya ini loh nubuatan yang dikatakan, yang dijanjikan sama nabi-nabi itu. Ya ini loh katanya Sakaria, ini loh penggenapannya. Sekarang kita lihat sendiri. Karena itu Sakaria begitu bersuka cita. Karena mereka sudah nunggu 490 tahun. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menyatakan rahmatnya kepada leluhur kita. Dan mengingat perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diikrarkan kepada Abraham. Ya ini loh, Sakaria bilang, Tuhan sudah sumpah, ya ini loh penggenapannya sumpahnya Tuhan ini. Bahwa dia memperkenankan kita setelah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita, untuk beribadah kepadanya tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya sepanjang hidup kita. Mereka ini menunggu sudah begitu lama. Dan pada saat mereka lihat realisasinya, loh sudah dimulai. Mereka senang, tapi apakah semua orang Israel senang? Enggak. Karena sebagian besar orang Israel dibutakan. Mereka gak ngerti kalau ini adalah penggenapan. Mereka gak ngerti kalau ini Tuhan sendiri yang melawat mereka. Tuhan sendiri yang datang kepada mereka. Mereka gak tahu. Tapi siapa yang tahu? Nah, mereka gak tahu. Tapi Tuhan kalau buat cerita itu luar biasa. Anda tahu? Anaknya Sakaria sama Elisabeth namanya siapa? Yohanes. Yohanes bahasa Hebrunya apa? Yohanan. Ya. Artinya apa Yohanan itu? Dari kata Yehova. Hana itu grace, kasih karunia. Jadi Yohanes itu artinya grace of God. Kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Tadi Sakaria plus sama Elisabeth artinya apa? Tuhan ingat akan sumpahnya. Hasilnya apa? Kasih karunia Tuhan. Ini loh, luar biasa namanya, nyambung semua. Karena itu saya selalu ulang-ulang, kalau bukan Tuhan gak bisa buat cerita kayak gini. Kalau kita baca, loh kok gini?
Dan ini loh kasih karunia Tuhan. Apa? Keselamatan kita. Kita ini diselamatkan oleh grace. Kita ini diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia. Oleh anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Bukan karena usahamu. Tapi ini adalah pemberian Elohim. Ini adalah hadiah. Ini gratis. Tapi bukan murahan. Bagi kita gratis karena kita tidak perlu bayar. Tapi bagi Tuhan, dia bayar segala-galanya. Dia harus kasihkan anaknya yang tunggal. Anaknya satu-satunya. Anak yang paling dikasih untuk mati bagi kita. Itu loh kasihnya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Dan ini sudah digambarkan, sudah dijanjikan 490 tahun yang lalu oleh Nabi Daniel. Dan ini adalah pemberian. Sehingga keselamatan itu boleh diterima keselamatan ini tersedia oleh seluruh dunia. Tapi apakah semua orang selamat? Enggak. Cuman yang percaya aja yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tapi keselamatan ini gratis. Orang-orang enggak mau terima. Tapi untuk orang yang percaya, yang mau terima. Tidak akan binasa, sama seperti kita. Kita ini percaya, karena itu kita nggak mungkin binasa. Kehidupan kekal itu jaminan bagi kita. Karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Dan Daniel lihat semua ini. Ya ini nggak ada di Alkitab. Tapi kalau saya jadi Daniel, saya akan senang sekaligus sedih. Senang kenapa? Senang karena Tuhan sudah menyatakan. Daniel sudah bisa lihat karyanya Tuhan 490 tahun lagi Tuhan bisa lihat. Tapi sedihnya dia tidak bisa merasakan. Dia cuma bisa lihat dari jauh. Ya, dia cuma bisa menubuatkan. Tapi dia nggak bisa ngalami. Tapi mungkin kalau saya jadi Daniel, saya akan bertanya-tanya. Saya ini sudah dilepaskan sama Tuhan. Itu paling enggak 3 kali. 3 kali. Harusnya Daniel ini mau dibunuh 3 kali saudara-saudara. Yang pertama, waktu mimpi. Nebukadnezar mimpi. Ya. Nanti Daniel mau dibunuh kalau enggak bisa ngartikan mimpi. Kedua apa? Waktu Belsasyar, raja terakhir Babylon mati, digantikan sama Darius. Biasanya orang-orang kepercayaannya raja yang dikalahkan itu dibunuh semua, dibantai semua. Sama seperti kalau Amerika sekarang ini Donald Trump menang, nggak mungkin Donald Trump itu milih Kamala Harris jadi wakilnya, itu nggak mungkin. Tapi Daniel ini mungkin. Darius ini paling sayang sama Daniel, ya. Nah, ketiga apa? Gua singa, ya. Daniel dilemparkan ke gua singa. Mungkin Daniel akan bertanya-tanya, aku ini sudah diluputkan sama Tuhan berkali-kali. Pasti ada tujuannya, betul ya? Dan dia dikasih nubuatan ini, pasti ada tujuannya. Karena itu, dia buat rencana, ya. Supaya apa? Supaya nubuatan ini, itu pada saat terjadi, itu ada orang yang mengingatkan. Siapakah mereka? Ya. Ingat pada saat Tuhan Yesus lahir, ada siapa yang datang? Orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus ini bahasanya kalau bahasa Gerikanya itu adalah Magi, magi. Artinya orang-orang pinter, orang-orang wisdom, wise men. Ya. Inggrisnya juga sama, Inggrisnya pakai wise men, orang-orang bijaksana. Ya. Nah, orang-orang bijaksana ini siapa? Dikatakan dari timur. Ya. Dari timur dari mana? Persia. Kok bisa? Siapa yang bentuk orang-orang Majus ini? Wise men ini. Dikatakan Daniel ini dianugerahi banyak pemberian berharga. Kemudian diangkat menjadi gubernur atas semua wilayah Babylon serta
pemimpin tertinggi atas semua orang bijaksana. Wise man bahasa Inggrisnya. Jadi Daniel ini adalah ketuanya orang-orang Majus. Ya. Dan Daniel 490 tahun yang sebelum kejadiannya Tuhan Yesus lahir, dia sudah menyiapkan gimana caranya dia bisa memuridkan. Begitu turun-temurun sampai 490 tahun. Dan murid-muridnya ini bisa mengingat. Sehingga pada saat kejadian ini terjadi, mereka itu langsung datang. Pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, orang-orang ini Majus datang ke Yerusalem. Dia tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Jadi dari timurnya ini, kalau enggak Irak, Iran hari ini. Itu adalah Babel, Persia. Ya. Jadi ini orang-orang Majus ini dari Persia. Mereka jauh-jauh datang. Ingat, orang dulu enggak naik mobil, enggak naik pesawat. Ya. Perjalanan dari Persia ke Yerusalem itu butuh waktu berbulan-bulan. Naik kuda. Mereka enggak ada penginapan, mereka camping. Berarti ini perjalanan mereka soro loh. Ya. Enggak enak loh. Tapi mereka ini mau melakukannya, luar biasa. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh Daniel. Ya. Kita telah melihat bintangnya di timur. Loh, bintang apa? Kok bisa? Daniel kok bisa tahu nanti 490 tahun lagi kalau kamu lihat bintang, yaitu tandanya raja akan lahir di Yerusalem. Kamu harus datang, kamu harus nyembah dia. Dan mereka 490 tahun kemudian mereka nurut. Coba bayangkan kalau Anda masih ingat enggak wedangan engkong Anda sebelum meninggal? Lupa. Ini Daniel, murid-muridnya 490 tahun masih ingat. Dan masih dijalankan. Kadang orang ingat tapi enggak mau jalankan. Tapi ini dijalankan. Bintang ini dari nubuatan mana? Ini adalah nubuatan Nabi Bileam. Dikatakan sebuah bintang akan muncul dari Yakub. Dan tongkat kerajaan akan bangkit dari Israel. Jadi ini loh, nanti bintang, ada bintangnya Yakub keluar. Dan bintang ini tongkat kerajaan. Jadi yang pegang tongkat itu selalu raja. Karena itu orang Majus ini cari raja, bukan cari Mesias, dia cari raja. Dan sesudah mereka lihat penggenapannya ini, ya toh, ketika mereka lihat bintang itu sangat bersukacita. Mereka ini sangat senang. Bayangkan Anda pernah diajari sama guru Anda, terus Anda lihat itu dan Anda jalankan, belum tentu mau. Tapi ini dijalankan. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, Anda harus coba bayangkan diri Anda ini jadi orang Majus. Ya, Anda ini barusan nginep di istananya Raja Herodes. Ya, di istana itu enak. Ya, tapi Anda nggak nyembah Herodes. Anda nggak kasih persembahan kepada Herodes. Tapi pada saat Anda pergi ke rumah, Maria dan Yusuf ini bukan orang kaya. Rumahnya pasti kecil, betul ya? Dari istana terus ke rumah, kalau Anda jadi orang Majus, Anda mikirnya gimana? Mungkin senggol-senggolan, bener gak ini? Kok rumahnya kayak gini ya? Bener gak ini raja? Tapi mereka gak mempertanyakan itu. Mereka langsung sujud. Ini bukan, saya kira itu sujud menyembah itu kayak gini. Ya, kita mikirnya kayak gini sujud menyembah itu. Tapi ini kata-kata yang dipakai kalau gini ini adalah bow down. Ya, bow down itu membungkuk. Tapi kata-kata yang dipakai ini adalah fell down. Ya, fell down itu kayak gini. Sampai sekarang ini penyembahan hanya kepada Tuhan. Bukan kepada raja. Kalau kepada raja itu cukup sujud. Tapi kalau sampai kayak gini itu hanya untuk penyembahan kepada
Tuhan. Dan bangsa Israel masih melakukan. Tiap kali itu mereka masih melakukan seperti ini. Nyembahnya itu sampai tiarap, ini namanya fell down. Ya, cuman kepada ini. Jadi Anda bayangkan, orang-orang Majus ini orang-orang kaya. Lihat dari persembahannya itu persembahan berharga semua. Tapi mereka di hadapan anak. Anak, sederhana rumahnya. Mungkin lantainya itu enggak ada lantainya, mungkin tanah aja. Ya. Tapi mereka enggak takut kotor. Mereka langsung tiarap di depannya Tuhan. Karena dia tahu ini loh rajanya orang Israel. Ini loh Tuhan sendiri. Karena itu persembahannya dikasihkan semua. Mereka enggak lihat, oh kalau rumahnya kayak gini kayaknya dikasih menyan aja sudah cukup. Emasnya enggak perlu. Kayaknya kasih menyan, kasih ini sudah seneng lah. Tapi mereka enggak mikir kayak gitu. Semua harta bendanya dikasihkan semua. Ini wujud mereka bisa lihat, ini loh. Sungguh Tuhan sudah datang sendiri. Dan mereka ini Anda harus tahu, mereka ini penyembah berhala. Tapi pada saat mereka sudah ketemu oleh Yesus, mereka bisa ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan bisa ngomong sendiri sama mereka. Dikatakan, kalau bahasa Indonesianya, mereka itu diperingatkan dalam mimpi. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, being warned of God in a dream. Diingatkan sendiri oleh Tuhan. Pada saat engkau ketemu Yesus, ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu. Engkau punya akses langsung kepada Tuhan. Waktu mereka datang, mereka belum ketemu Yesus. Mereka itu tanya-tanya kepada manusia. Tapi sesudah mereka ketemu Yesus, mereka bisa ngomong-ngomong langsung sama Tuhan. Sama dengan kita. Waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, kita belum diselamatkan. Kita tidak punya akses ke Bapa. Tapi Tuhan Yesus bilang, gak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau gak melalui aku. Dan pada saat kita terima Yesus, rohnya ada dalam kita ini adalah anak. Maka dikatakan kita boleh berdiri tanpa rasa takut di hadapan tahtanya Tuhan. Gak usah takut-takut lagi, karena kita ini adalah anak. Kita punya akses langsung kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah, karena itu, banyak orang sekarang ini, ya toh, karena masalah-masalah di dunia ini, mereka itu lupa akan janjinya Tuhan. Bahwa Tuhan pasti kembali untuk menjemput kita. Kita lihat ceritanya ini, butuh waktu 490 tahun supaya janjinya Tuhan bahwa Mesias itu pasti datang, itu untuk digenapi. Sama dengan kita, harusnya kita juga ingat Tuhan Yesus itu janji. Aku nanti pasti datang lagi. Dikatakan, jangan gelisah hatimu. Sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percaya juga sama aku. Di rumah bakal aku ada banyak tempat tinggal dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Orang-orang ini banyak yang senang terima. Oh ya, janji kedatangan Mesias, amin digenapi. Tapi janji untuk Mesias jemput kita, banyak orang mempertanyakan. Bahkan orang-orang banyak juga yang ngomong, oh enggak itu penafsirannya salah. Tuhan Yesus sudah datang kok. Ya, kita ini ada di masa 1000 tahun damai. 1000 tahun damai, perang terus gini damai gimana? Tapi karena mereka ini enggak percaya, loh ini sudah 2000 tahun lebih. Enggak digenap-genapi, berarti ini ada yang salah. Ini bukan seperti itu. Apakah Anda percaya kata-katanya Tuhan? Tuhan Yesus sendiri loh bilang akan jemput kita. Kenapa kamu percaya akan nubuatan kedatangannya, tapi kamu gak percaya bahwa dia akan jemput kamu lagi. Karena itu Rasul Paulus itu disuruh sama Tuhan Yesus,
Paulus, ingatkan selalu. Ya toh, peringati akan selalu. Memperingati apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bahwa aku pasti datang kembali. Karena itu perjamuan kudus ini selalu buat kita ingat-ingat. Bukan cuman ingat akan keselamatan kita. Tapi ingat akan janji. Bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk menjemput kita semua. Amin saudara-saudara. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas janjimu, atas nubuatanmu. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat penggenapan nubuatan akan kedatanganmu. Kami sudah lihat hasil karyamu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kita sekarang ini hidup dalam masa kasih karunia. Bahwa keselamatan itu adalah jaminan yang kekal bagi kita. Kita pasti diterima di kerajaan surga. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau ingatkan kami selalu. Janji bahwa Engkau pasti menjemput kami kembali. Engkau akan mengeluarkan kami dari cobaan yang akan mencobai dunia ini. Engkau akan luputkan Tuhan. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami bukan ditentukan untuk ditimpa murka. Tapi kami ditentukan untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Memerintah bersama-sama dengan Engkau. Supaya di mana Engkau berada, kami pun juga ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan. Amin, amin.